duluan tuh. Oke, berarti kosong ada sakom. Jam berapa bisa kom? 7. Nyampe ya? Bisa tahu ya? Dari kemarin. Terus gimana maksudnya? Nah itu kan udah tahu waktunya, jadi kalian absen aja di rumah ya. Maksudnya iya absen di rumah HP masing-masing. Kalau saya di sini tetap ada. Terus nah ketemu 15 ini naik, tapi ini harus kalian sudah selesai tuh. Tadi ya, mungkin kelompok berapa tadi? 9, 10 ya. Belum kan kosong. Kelompok berapa ya? Nih masih kosong 9, 10, 11, 12 baru. Nah 9, 10 harus sudah kelar ya. Pertemuan 15 kalian gak usah datang, tapi kelar di rumah ya, langsung store ke saya ya, linknya ya. Terus pertemuan 16 saya sudah merekap hasil kerja kalian, langsung gak store di kantor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil studi kami, yaitu studi kelayakan bisnis Putal Kuat Kang Sunardi. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Said Ramadan. Di sebelah saya ada Raffi Nur Salim, dan di sebelah kiri saya ada Sukma Ayu Adi Putri. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis kelayakan usaha Putal Kuat Kang Sunardi berdasarkan 4 aspek utama studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pasar, keuangan, dan legalitas. Yang kedua, untuk mengevaluasi daya saing usaha Putal Kuat Kang Sunardi di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, khususnya dalam segmen makanan cepat saji tradisional. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan tantangan utama yang dihadapi oleh usaha Putal Kuat Kang Sunardi dalam menjaga berlanjutan dan pertumbuhan bisnisnya, termasuk faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Yang keempat, menelaah strategi inovatif yang telah diterapkan oleh Putal Kuat Kang Sunardi dalam membangun produk dan pelayanan, serta menganalisis dampaknya terhadap perkembangan usaha. Yang terakhir, menjelaskan peran tim studi kelayakan bisnis dalam mengambil keputusan strategis dan sebagai dasar untuk pengembangan usaha ke depan, baik pemilik usaha maupun pelaku UMKM lainnya. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini industri kuliner di Indonesia berkembang pesat seiring tingginya minat masyarakat. Terdapat makanan daerah yang inovatif. Salah satunya adalah pentol kuah, hidangan favorit yang digemari berbagai kalangan karena cita rasanya yang gurih dan kandungan protein dari daging sapi atau ayam. Pentol kuah Kang Sunardi hadir sebagai pelaku UMKM yang menjawab kebutuhan akan makanan cepat saji yang terjangkau, mudah diakses, dan strategis lokasinya. Melalui inovasi menu seperti penambahan tetelan dan pelayanan yang paling ditingkatkan, usaha ini mampu bersaing di tengah kekatan bisnis kuliner. Meski demikian, tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku, kondisi cuaca, dan aspek legalitas harus dihadapi untuk menjamin keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis menjadi krusial sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan usaha serta referensi bagi pelaku UMKM lainnya demi memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya ada profil usaha dari Putal Kuat Kang Sunardi, yaitu usaha kuliner di Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, terutama pada segmen makanan ringan tradisional seperti pentol yang digemari pelajar dan remaja karena cita rasa yang khas dan harga terjangkau. Memanfaatkan peluang ini, Putal Kuat Kang Sunardi didirikan oleh Bapak Sunardi pada tahun 2022 di Bekasi sebagai usaha rumahan yang berfokus pada pentol dengan buah gurih racikan khas. Menemukan kualitas rasa dan bahan baku, pemasaran dilakukan
city rasa serta strategi promosi yang efektif, usaha ini telah berkembang pesat dengan 2 cabang. Kedepannya, Pentol Kuah Sunardi berencana menambah varian rasa dan pertimbangan kerjasama dengan layanan pesan antar online untuk memastikan keberlanjutan di pasar kuliner lokal. Selanjutnya di sini ada aspek legalitas. Dalam menjalankan usahanya, Kang Sunardi memperhatikan aspek legalitas dan kehalalan produk sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sejak awal berdiri pada tahun 2022, pemilik usaha berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang terjamin kehalalannya seperti daging sapi dari pemasok bersertifikat halal dan bumbu tanpa kandungan non halal. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Pertama ada demografi, yaitu mulai usia remaja, dewasa, dan lansia atau pelajar mahasiswa hingga orang tua, cocok untuk kalangan kelas menengah ke bawah dengan jenis kelamin yang tidak dapat ditentukan. Kedua, dan psikografis, Pentol Kuah Kang Sunardi menargetkan konsumen yang memiliki preferensi terhadap makanan dengan kualitas rasa yang autentik dan memiliki nilai tambah. Produk unggulan berupa pentol kuah dengan varian bumbu khas yang kaya akan rempah dan tanpa bahan pengawet memberikan pengalaman rasa yang unik dan berbeda dari produk sejenisnya di pasaran. Yang ketiga ada geografis. Pemasaran Pentol Kuah Kang Sunardi difokuskan pada lingkungan sekitar tempat usaha seperti perumahan dan dari mulut ke mulut, namun dengan pemanfaatan teknologi digital dan platform online seperti sosial media yaitu WhatsApp. Jangkauan pemasaran dapat meluas secara signifikan. Strategi pemasaran digital ini memungkinkan produk untuk dikenal lebih luas tanpa batasan geografis, sekaligus membuka peluang penetrasi pasar yang lebih besar dan beragam. Selanjutnya ada aspek pasar pemasaran targeting. Usaha Kang Sunardi menargetkan konsumen masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya ibu rumah tangga dan pekerja informal yang mencari alternatif jajanan lezat untuk konsumsi harian untuk keluarga, anak-anak, dan remaja di kawasan pemukiman yang padat dan lingkungan sekolah yang mudah tertarik dengan makanan yang praktis dan terjangkau, dan pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan makanan ringan, murah, dan cepat saji di sela-sela aktivitas belajar. Yang terakhir ada positioning. Pentol Kuah Kang Sunardi memposisikan dirinya sebagai jajanan lokal yang lezat, terjangkau, dan ramah di lidah semua kalangan dengan rasa khas dan kuah gurih buatan sendiri yang menjadi pembeda dengan produk sejenisnya. Kebersihan dan sertifikat halal yang memberikan rasa aman bagi pelanggan, pelayanan keliling dan fleksibel yang membuat produk mudah dijangkau dan hadir langsung di lingkungan pelanggan. Selanjutnya ada analisis 7P. Yang pertama ada produk. Pentol Kuah Kang Sunardi menawarkan jajanan tradisional berupa pentol atau bisa disebut juga bakso kecil yang disajikan dengan kuah gurih khas. Produk disiapkan dengan bahan-bahan berkualitas terutama daging sapi dan disesuaikan dengan selera konsumen lokal. Kedua ada price, yaitu strategi penetapan harga dilakukan secara fleksibel, yaitu 10.000 dengan menyesuaikan kondisi pasar sekitar. Harga per porsi dibuat terjangkau agar dapat diterima oleh semua kalangan, terutama pelajar dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga ada flash, yaitu usaha ini menggunakan sistem jualan keliling menggunakan gerobak sebagai sarana distribusi. Lokasi dipilih secara strategis di area yang lalu lintasnya tinggi seperti komplek perumahan, sekolah, dan pasar. Yang keempat ada promotion, yaitu promosi dilakukan secara tradisional dari mulut ke mulut. Pemilik juga menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat sekitar untuk menciptakan loyalitas. Yang kelima ada people. Selanjutnya ada proses, yaitu proses produksi dilakukan secara mandiri dan sederhana, namun tetap menjaga standar kebersihan dan kualitas.
Penjualan keliling memerlukan kedisiplinan dan kesabaran tinggi karena harus berpindah-pindah tempat. Proses pelayanan dilakukan cepat dan efisien untuk melayani pelanggan yang tidak ingin menunggu lama. Selanjutnya ada people, itu pemilik usaha atau Kang Sunardi merupakan merangkap sebagai produsen, pemasar, sekaligus penjual. Interaksi langsung dengan pelanggan menjadi kekuatan dalam membangun hubungan baik dan menjaga kepercayaan karena masih dikelola sendiri. Pelayanan lebih personal dan responsif terhadap kebugaran pelanggan. Dan yang terakhir ada physical efficiency. Meski bersifat keliling, kebersihan gerobak, pakaian penjual, serta tampilan produk sangat diperhatikan. Hal ini menjadi bentuk kepercayaan pelanggan terhadap higienitas makanan yang disajikan. Selain itu, usaha ini telah mengantongi sertifikat halal yang menjadi nilai tambah dalam meyakinkan konsumen tentang keamanan dan kehalalan produk. Selanjutnya ada SWOT. Yang pertama ada strength. Kuah pentor racikan sendiri menjadi keunggulan produk yang membedakan dengan usaha sejenisnya. Yang kedua, produk dijual dengan harga yang sesuai daya beli masyarakat, terutama pelajar dan pekerja kelas menengah ke bawah. Dan yang terakhir ada sertifikat halal, menambah kepercayaan pelanggan terhadap kehalalan dan kebersihan produk. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama ada belum memiliki legalitas lengkap seperti NIB dan PMIT, masih di dalam proses pengurusan yang bisa membatasi potensi ekspansi formal. Yang kedua ada skala usaha masih kecil, dikelola sendiri tanpa karyawan sehingga kapasitas produksi dan distribusi masih terbatas. Yang terakhir ada tidak memiliki tempat yang tetap, mengadakan sistem keliling membuat usaha bergantung pada cuaca dan kondisi lapangan. Itu ada, selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada tingginya minat masyarakat terhadap jajanan murah dan praktis yang cocok dengan gaya hidup masyarakat dan pelajar. Yang kedua ada peluang membuka cabang tetap ketika dapat meningkatkan penjualan dan kenyamanan pelanggan jika ada tempat khusus. Dan yang terakhir ada pengembangan varian produk, misalnya pentol isi keju atau level pedas atau frozen food untuk dijual secara online. Yang terakhir ada tricks atau ancaman. Persaingan ketat dengan usaha sejenis banyak pedagang pentol lainnya dengan harga dan rasa yang mirip. Kedua ada kenaikan harga bahan baku bisa memengaruhi keuntungan karena harga jual sulit dinaikkan tiba-tiba. Yang ketiga ada cuaca dan kondisi lapangan dengan sistem keliling rentan terganggu saat hujan atau pada pembatasan akses jalan. Yang terakhir ada perubahan selera konsumen jika tidak berinovasi. Pelanggan bisa beralih ke camilan lain yang lebih menarik. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya. Usaha pentol Kang Sunardi dikelola langsung oleh Bapak Sunardi sebagai pemilik sekaligus pelaksana operasional harian dengan model manajemen sederhana khas usaha mikro. Seluruh kegiatan mulai dari pengolahan bahan baku, produksi, distribusi secara keliling hingga pelayanan pelanggan dilakukan secara mandiri. Sementara pengelolaan keuangan berprinsip pada pengembalian modal dan penyisian keuntungan untuk kebutuhan harian serta pengembangan usaha bertahap. Usaha ini dijalankan dengan pendekatan belajar sambil berjalan yang mengandalkan pengalaman langsung di lapangan. Saat ini belum ada tenaga kerja tambahan karena skala produksi masih kecil. Namun, pemilik berencana membuka lokasi tetap dan memperluas usaha yang membuka peluang perekrutan karyawan di masa depan. Dalam operasionalnya, usaha ini mengutamakan efisiensi sumber daya tanpa mengabaikan kualitas dan kebersihan. Dengan sumber daya fisik berupa gerobak, alat produksi sederhana, dan bahan baku dari pasar lokal. Hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat sekitar juga dijaga untuk kelancaran usaha. Secara keseluruhan, usaha ini mencerminkan karakteristik UMKM yang solid dan berpotensi berkembang melalui penambahan SDM dan sistem manajemen yang lebih terstruktur. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi.
Aspek teknik dan usaha pentok kuah Kang Sunardi mencakup proses produksi manual yang dilakukan di rumah dengan peralatan sederhana seperti panci besar, kompor gas, alat cetak pentol, dan wadah penyimpanan kuah. Bahan baku utama seperti daging, tepung, dan bumbu diperoleh dari pasar lokal, dan proses pengolahan dilakukan setiap hari berdasarkan perkiraan penjualan yang terus meningkat secara awal usaha. Untuk distribusi menggunakan gerobak keliling yang dirancang secara sederhana namun fungsional, dilengkapi tempat penyimpanan pentol, kuah panas, dan peralatan makanan. Kebersihan gerobak sangat diperhatikan karena memengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap produk. Lokasi berjualan dipilih secara fleksibel dengan menyasar area strategis seperti pemukiman padat, sekolah, dan pasar. Meskipun saat ini mengandalkan pendekatan tradisional tanpa teknologi modern, terdapat peluang besar untuk mengembangkan usaha melalui pemanfaatan media sosial untuk promosi layanan pesanan via WhatsApp atau aplikasi lokal, serta pencatatan keuangan digital. Dengan penerapan teknologi yang tepat, usaha ini berpotensi meningkatkan efisiensi produksi, memperluas jangkauan pasar, dan dikelola secara lebih profesional serta berkelanjutan. Selanjutnya ada aspek finansial, yaitu laporan arus kas. Kas dari kegiatan operasional, penerimaan kas dari penjualan sebesar 1.500.000, pengeluaran kas untuk supplier 410.000, pengeluaran kas untuk operasional yaitu 530. Kas kebersihan dari kegiatan operasional yaitu 560.000. Total kas bersih yaitu 560.000. Selanjutnya laporan laba rugi pentol kuah Kang Sunardi. Pendapatan penjualan 1.500.000, total pendapatan 1.500.000. Harga pokok penjualan 750.000, total harga pokok penjualan itu 750.000. Total laba kotor 750.000. Biaya usaha dengan pemakaian perlengkapan 50.000. Total biaya usaha itu 50.000. Jadi total bersih 700.000. Ini ada BEP. Biaya tetap harian itu biaya listrik air sebesar 85.000. Biaya penyusutan alat produksi 50.000. Total biaya tetap yaitu 135.000. Biaya variabel harian, biaya packing 8.000, tepung terigu 20.000, daging 230.000, cabai 80.000, bawang goreng 30.000, kecap 13.000, saus 10.000, bumbu perasa 10.000, tetelan sebesar 50.000. Total biaya variabel 451.000. Total biaya sampai dengan 586.000. Berikut rumus BEP-nya. BEP unit jumlah porsi per hari. Biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per porsi, yaitu 135.000 dibagi 10.000 dikurang 4.510 rupiah. BP-nya, BP unitnya sebesar 135.000 dibagi 5.490 rupiah. BP unitnya jadinya 25 porsi. Selanjutnya BP rupiah atau pendapatan harian dengan rumus PFT dibagi 1 dikurang VCS. 135.000 dibagi 1 dikurang 4.510 dibagi 10.000. 135.000 dibagi 0,549 rupiah, dapatnya BP rupiahnya sebesar 245.901 rupiah. Sini ada payback period, net profit margin NPM. NPM sama dengan laba bersih atau penjual dikali 100%. Dan NPM sebesar 700.000 dibagi 1.500 dikali 100%. Selanjutnya NPM sama dengan 46,67%. Return on equity atau ROE
ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. ROE 700.000 dibagi 1.300 dikali 100%. ROE selanjutnya sama dengan 53,85%. Dan ini rumusnya. Gimana? Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis berkelompok akan Tsunami menunjukkan kontribusi signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Tidak hanya dari segi keuntungan finansial, secara ekonomi, usaha ini menciptakan peluang pendapatan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan bahan baku yang diperoleh dari pasar tradisional, sehingga turut mendorong perputaran ekonomi daerah. Usaha rumahan ini juga menyerap tenaga kerja dan menopang perekonomian keluarga. Dari sisi sosial, pendekatan pelayanan langsung dengan harga terjangkau, komitmen terhadap kebersihan kelahan produk, serta interaksi yang erat antara pemilik dan pelanggan menciptakan hubungan yang harmonis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan kelompok menengah ke bawah. Hal ini membuktikan bahwa Petrobuah Kang Sunardi merupakan usaha kecil yang layak secara ekonomi sekaligus memberikan dampak sosial yang positif, mencerminkan peran UMKM dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan jaringan sosial di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Usaha mikro Petrobuah Kang Sunardi menunjukkan kepedulian lingkungan dengan menjaga kebersihan area produksi dan penjualan keliling, serta mengelola limbah padat seperti plastik dengan pembakaran sendiri dan membuang sisa organik di pasar. Meskipun metodenya sederhana, praktik ini mencerminkan upaya awal untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, membuka peluang pengembangan praktik ramah lingkungan seiring pertumbuhan usaha untuk menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analis menyeluruh terhadap berbagai aspek studi kelayakan, usaha Petrobuah Kang Sunardi dinyatakan sangat layak untuk dijalankan secara berkelanjutan. Usaha ini menunjukkan kinerja positif dari segi pasar dengan segmen konsumen yang luas, seperti pelajar dan masyarakat umum yang mencari cemilan terjangkau, higienis, dan bercita rasa khas. Dari aspek teknis, penggunaan alat sederhana secara manual terbukti efisien dan mampu menjaga kualitas produk. Secara finansial, usaha ini menghasilkan laba bersih dan risiko rendah, terbukti dari pencapaian break-even point yang cepat serta rasio ROE dan NPM yang positif. Selain itu, aspek sosial ekonomi menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembayaran lokal dan penguatan hubungan sosial masyarakat. Secara keseluruhan, Petrobuah Kang Sunardi merupakan usaha mikro yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berpotensi berkembang dalam jangka panjang. Saran yaitu agar usaha Petrobuah Kang Sunardi dapat terus berkembang dan bertambah dan bertahan dalam persaingan pasar, diperlukan penguatan manajemen secara menyeluruh, mulai dari pencatatan keuangan yang rapi, pengelolaan stok efisien, hingga perencanaan produksi yang sesuai dengan permintaan rakyat, misalnya melalui penggunaan aplikasi kasir digital. Dalam pemasaran, pemanfaatan media sosial secara konsisten dan kerjasama dengan layanan pesan antar seperti GoFood atau GrabFood dapat meningkatkan visibilitas dan jangkauan penjual. Untuk mendukung ekspansi standarisasi proses produksi dan pelayanan perlu disiapkan
agar usaha mudah direplikasi melalui kemitraan atau waralaba. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas sebagai wujud tanggung jawab sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, Pentor Tua Kang Sunardi berpeluang menjadi usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Nah, ini dokumentasi. Ya, ada yang mau silakan yang mau bertanya, jangan banyak bertanya. Ya, kelompok 4 mana kan? Oh, kita boleh. Ini kan mana? Ini kan udah ngelis kan? Udah yang cetak mana? Udah cetak kan? Pertanyaan dulu. Tanya. Ini nak kalian. Perkenalkan, saya Niken dari kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, peralatan atau teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi pentol? Peralatan atau teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi? Untuk mendukung produksi. Yang kedua, berapa kapasitas produksi harian dan bagaimana proses produksinya? Yang ketiga, apakah proses produksi pentol kuah menimbulkan limbah? Jika iya, bagaimana penanganannya? Terima kasih. Perkenalkan, saya Farah dari kelompok 10. Pertanyaan pertama, yaitu bagaimana usaha ini berkontribusi terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat. Yang kedua, apa yang menjadi inspirasi awal dalam mendirikan usaha Pentor Tua Kang Sunardi? Yang ketiga, apa tantangan terbesar
Tiga pertanyaan ya, mau 10. 12 sampai 2 jam lagi. Kedua. Sudah. Kedua. Tadi kan disebutkan ya CPM-nya itu sebesar 46,67% dan ROE-nya 53,85%. Terus bagaimana sih betul pelanggan Sunardi dapat mengelola keuangannya secara berkelanjutan dalam kondisi suku bunga BI yang fluktuatif? Dalam kondisi suku bunga Bank Indonesia yang fluktuatif. Tiga. Bagaimana usaha pentol Kang Sunardi bisa memanfaatkan program pemerintah belum seperti kredit usaha rakyat atau kredit usaha rakyat KUR atau UMKM digital UMKM go digital UMKM go digital untuk memperluas pasarnya secara nasional. Terima kasih. Ya, biar berikan waktu kami untuk mana jawabannya. Mas Arai. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ken. Yang pertama, ada teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung produksi, yaitu ada pertama ada kompor, panci atau dandang yang gede, mesin giling itu biasanya udah digiling dari pasar. Itu ada bak adonan yang diisi apa itu air terus timbangan, terus kulkas untuk simpen baksonya kalau jadi peralatan masak. Oh, dijawab soalnya gitu apa? Selanjutnya ada peralatan masak lainnya. Yang kedua udah Pak Nika? Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Clara, apa tantangan terbesar yang menghadapi selama menjalankan usaha ini dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar itu penurunan daya beli masyarakat saat pandemi dan persaingan kuliner usaha lainnya yang seragam. Terus solusinya bisa menambah inovasi baru dengan menu yang baru kayak keju atau apa dengan buah rasa pedas yang spesial. Terus yang kedua, solusinya itu bisa meningkatkan layanan pesan antar
kayak di online shop gitu kayak di Shopee itu GoFood gitu. Terus terakhir konsisten menjaga rasa dan kebersihan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Gimana? Saya akan menjawab soal dari Cipta. Jadi, apakah sistem penjualan keliling masih relevan dalam menghadapi perubahan konsumen masyarakat Indonesia yang cenderung ke pesanan layanan digital? Silakan. Kalau di sini menurut saya itu masih sangat relevan, terutama untuk menjangkau wilayah padat penduduk dan konsumen yang tidak efektif menggunakan layanan digital seperti anak-anak, orang tua, jompo. Sudah lagi. Sudah. Tapi kedepannya mau ada pelayanan gitu, pelayanan. Ada. Gitu. Ada lagi mau diusahakan. Oh ada. Iya. Oke kalau gitu. Kasih ya. Ya. Sekian dari program kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai lagi ya. Eh,